Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Vira Lakoro. Baik, kita akan kembali lagi pada program Ruang Legislasi. Pada sore hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial dan sangat populer di kalangan masyarakat, yaitu Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Bapak Awe Talib. Adapun narasumber yang kedua yaitu perwakilan dari Ombudsman Provinsi Gorontalo, Bapak Wahyudin. Halo Pak Awe Talib dan Pak Wahyudin, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tema pembahasan kita pada sore hari ini tentang pelayanan publik antara tuntutan, tantangan, dan realitas. Jadi langsung saja Pak. Dari awal tahun 2021 sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini, kira-kira sudah berapa banyak aduan yang masuk terkait pelayanan publik di DPRD, khususnya Komisi 1, Pak? Iya, jadi menyangkut aduan ini secara langsung, itu tidak pernah disampaikan langsung oleh masyarakat itu sendiri, tetapi kami juga melihat, memantau sistem pelayanan publik pada OPD yang sudah ditugaskan. Yang kebetulan di Provinsi Gorontalo sudah ada unit pelayanan publik ya, yang kita kenal dengan unit kerja pelayanan satu pintu, yang tentunya mereka memberi pelayanan terhadap jenis perizinan ataupun yang non perizinan. Tetapi bukan berarti bahwa seluruhnya sudah di sana. Di OPD lain juga masih ada hal-hal yang juga bersentuhan dengan masyarakat, sehingga juga butuh ya pengawasan terkait dengan bagaimana mereka melakukan pembinaan ataupun melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan masyarakat tentunya berharap bahwa makin baik tentunya pelayanan publiknya, baik itu dari sisi waktu, dari sisi biaya, dari kualitas pelayanannya dan lain sebagainya, yang tentunya masyarakat juga bisa menilai. Nah, ada angka kepuasan yang mereka bisa sampaikan dan ada kotak pengaduan yang harus disiapkan. Jadi pengaduan itu pada instansi itu, pada unit kerja itu, pada OPD itu. Dan setiap jenis pengaduan harus segera ditindaklanjuti. Nah, Dewan terkadang itu hanya tinggal memperoleh informasi-informasi yang terkait dengan sistem pelayanan tadi, yang mungkin perlu ada penyempurnaan, perbaikan dan lain sebagainya ke depan. Dan juga tentunya Dewan juga sangat senang ketika mendengar ataupun memperoleh informasi bahwa ada sesuatu yang perlu untuk dikoreksi untuk perbaikannya. Jadi data statistiknya tidak ada pada Dewan. Iya. Oh, iya. Jadi itu kurang lebih pelayanan yang masuk pada terkait dengan pelayanan publik di Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Berikutnya kita akan masuk pada narasumber kedua dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Wahyudin. Bagaimana kira-kira aduan yang masuk dalam Ombudsman itu sendiri? Untuk 2021, laporan yang masuk ke kami itu ada sekitar 170-an. Wah, ini cukup sedikit dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi memang 170-an itu yang lolos sampai ke pemeriksaan itu ada 40, lalu pasti 40 sekian. Tahun 2021 ya, 40 sekian. Dan prosesnya 30 lebih itu selesai, dan masih ada sekitar 6 atau 7 laporan yang sedang berproses. Nah, di Ombudsman, laporan yang masuk itu tidak langsung ke kami. Kebetulan saya mewakili Pak Kapar, Pak Kepala Perwakilan. Ini saya sebagai kepala keasistenan pemeriksaan laporan. Nah, yang masuk ke kami itu hanya sekitar 30 sekian. Itu setelah melalui pleno dan uji materi, uji formil, itu baru bisa lolos ke Riksa. Jadi banyak laporan-laporan yang sifatnya konsultasi, bahkan tidak ada laporan-laporan yang tidak memenuhi syarat formil dan materi. Jadi tidak semua laporan bisa masuk begitu. Nah, tapi dalam penyelesaiannya ya kami fokusnya di pelayanan publiknya begitu. Dalam arti luas ya.
Jadi kira-kira Pak, aduan yang sering muncul atau yang sering banyak dilontarkan oleh masyarakat kepada anggota DPR sendiri itu seperti apa Pak? Iya, biasanya terkait dengan pelayanan yang dari desa, pelayanan di tingkat unit kerja, OPD, atau di kantor satu atap, satu pintu. Itu biasanya terkait dengan persoalan diskriminatif dalam pelayanan. Masih terlihat adanya misalnya KKN di dalam. Dan itu adalah tantangan ke depan. Jadi kalau namanya KKN, ya kadang-kadang juga pilih kasih ya. Nah ini tentunya tidak bisa tentunya dalam menjalankan tugas, kemudian kita milih-milih. Ini keluarga aja yang didahulukan, kemudian yang lain ya antriannya di belakang. Sehingga mereka yang sudah lebih awal datang, kemudian tidak dilayani secara lebih tepat, ya tentunya ini menjadi sebuah keluhan juga yang disampaikan oleh masyarakat. Kok hanya mereka, ya. Tapi kemudian yang lainnya dianggap ya itu nanti belakangan aja dilayani, tetapi waktunya ataupun kondisinya nanti pada saat-saat yang dimana sudah tidak ada lagi yang dilayani yang lebih awal. Nah, hal yang seperti ini tentunya menjadi keluhan yang disampaikan Dewan. Untuk ombudsman sendiri, Pak. Ombudsman sendiri, kira-kira aduan apa saja yang sering dilontarkan? Dari 173 keluhan tadi, kira-kira apa-apa keluhan yang paling banyak muncul dari angka 173 itu? Itu kalau di kami bahasanya substansi yang paling banyak dilaporkan. Jadi ada dua hal, substansi dan instansi yang paling banyak dilaporkan. Kalau kemudian dia bicara substansi, itu yang ditanya kan cuma 2021 ya? Ya 2021. 2021 itu substansi sampai 2022 Pak. 2021 2022 itu yang paling banyak dilaporkan di kami itu yang pertama terkait dengan agraria, pertanahan. Nah, perlu saya jelaskan bahwa pertanahan ini dari 2013 sejak ombudsman ada di Gorontalo itu tidak pernah keluar dari 3 besar yang terburuk ya, kasus pertanahan. Dan kami terus berupaya untuk bagaimana biar laporan ini mengalami penurunan begitu. Dan terakhir ombudsman sudah mengundang seluruh kantah yang ada di Gorontalo. Kami fasilitasi melalui kegiatan namanya Focal Point. Itu 2 minggu yang lalu, itu terakhir kami lakukan. Kami berharap dengan kegiatan itu laporan-laporan terkait dengan pertanahan itu bisa menurun. Jadi dari sekian banyak aduan yang masuk di Ombudsman dan DPRD Provinsi Kota Gorontalo itu sendiri, kira-kira sejauh mana tindak lanjut dari DPR dan Ombudsman sendiri terkait merespon aduan-aduan tersebut? Jadi saya persilakan Bapak Awe Talib. Oke. Ya, jadi kalau yang ke DPRD itu ini berupa aspirasi yang masuk ya, disampaikan dalam bentuk tulisan tertulis ataupun secara lisan ya, dan juga serapan aspirasi yang dilakukan oleh Dewan itu sendiri, per anggota, per komisi atau per lembaga itu sendiri dalam setiap kali pertemuan dengan konstituen masyarakat yang ada di provinsi. Ya, kemudian yang terbanyak ya masalah pertanahan tadi, benar itu masih dalam 3 besar, dan kemudian kita tindak lanjuti dalam bentuk RDP. Kemarin misalnya persoalan waduk pembebasan lahan untuk kepentingan umum, waduk Bolango Ulu ya, yang sementara ini dalam proses untuk pembebasan lahannya itu belum selesai. Jadi progresnya baru 24% ketika kami evaluasi pada minggu kemarin. Dan mudah-mudahan ini target waktu sampai tahun 2023, karena memang ada perpanjangan penetapan lokasinya, penloknya, sampai tahun depan, ini batas waktu yang terakhir, karena memang sudah mengalami perpanjangan. Namun kemudian masyarakatnya ini tentunya belum bisa menerima, dan kemudian ada unjuk rasa dan lain sebagainya. Ini kami harus selesaikan. Dan besok insya Allah kami Komisi 1 akan melakukan peninjauan lokasi ya di Bolango Ulu, dan memang untuk pertanahan ini memang sangat rumit ya. Bahkan masih ada juga keluhan tentang sertifikat ganda ya. Dan kemudian juga persoalan-persoalan yang muncul begitu lamanya
sebuah permohonan baru terproses. Ada yang sudah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, tetapi kadang-kadang baru setahun kemudian baru muncul sertifikat. Karena mungkin di sini perlu ada koreksi, perlu ada perbaikan dan sebagainya, dan alasan-alasan selalu ya disampaikan alasan klasik yang tidak ada upaya untuk bisa memperbaiki hal tersebut. Sehingga seringkali kami juga melakukan RDP, rapat dengar pendapat dengan instansi ini untuk memacu ya peningkatan kinerja. Dan kemudian kinerja yang kita harapkan bukan hanya sekedar output ya, hasil. Sekarang ini pada OPD bukan hanya output hasilnya, tetapi bagaimana dampak outcome daripada output itu. Jadi selanjutnya saya akan meminta tanggapan terkait bagaimana cara dari Ombudsman sendiri untuk menindaklanjuti aduan-aduan tersebut. Sedikit sudah disentil oleh Pak DPRD terkait masalah yang telah disampaikan oleh Pak Wahyudin tadi, tapi kira-kira Pak Wahyudin, bagaimana cara Anda atau Ombudsman itu sendiri dalam menindaklanjuti atau merespon aduan-aduan dari masyarakat tersebut? Ya, lebih spesifik Pak? Di kami ada mekanisme dan prosedur yang mengatur terkait dengan penerimaan laporan sampai pada penyelesaian laporan. Jadi ada 3 tim gitu. Di Indonesia itu struktur yang ada di Ombudsman itu ada 3. Jadi yang pertama itu namanya keasistenan pemeriksaan dan verifikasi laporan. Kemudian yang kedua itu ada namanya keasistenan pencegahan. Dan yang ketiga itu ada namanya keasistenan pemeriksaan dan penyelesaian laporan. Jadi setiap laporan yang masuk itu harus melalui keasistenan pemeriksaan dan verifikasi laporan. Itu harus masuk di situ dulu. Nanti dari situ, kalau kemudian dinyatakan lengkap formil dan material, itu baru dibawa ke pleno. Di pleno, diterima di pleno, baru itu bisa tembus sampai ke pemeriksaan laporan. Nah, di pemeriksaan laporan ini akan menentukan, di situ akan ditentukan apa pelanggarannya, dugaan pelanggarannya. Namanya itu dugaan maladministrasi. Dugaan maladministrasi itu kalau kita merujuk ke Undang-Undang 37 tahun 2008, itu ada beberapa, di Indonesia itu ada beberapa undang-undang maladministrasi. Salah satunya misalnya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, kemudian tidak patuh itu permintaan imbalan dan lain sebagainya, penundaan berlarut. Jadi untuk yang terakhir, kira-kira pada Ombudsman dan DPRD Provinsi Gorontalo, wajah pelayanan publik yang seperti apa yang idealnya untuk Bapak yang terhormat terapkan di Provinsi Gorontalo? Ombudsman. Nah, silakan aja. Iya. Jadi saya mulai dari Pak Awe Talib dulu. Saya dulu. Jadi yang kita harapkan tentunya pelayanan yang memenuhi standar ya pelayanan itu sendiri ya, itu sudah ada pada Undang-Undang 25 dan kemudian dikembangkan lagi dalam berbagai aturan yang ada. Lain dari Mendagri juga ada, kemudian dari Ombudsman, kemudian dari Kementerian PAN, reformasi birokrasi, yang tentunya kita berharap bahwa ke depan ini masyarakat kita makin lebih mudah aksesnya dalam pemberian pelayanan ya, memperoleh pelayanan itu, apalagi dengan era digitalisasi saat ini ada kemudahan-kemudahan tersendiri bagi masyarakat, sehingga tentunya ini perlu adanya informasi melalui media sebagai unsur pentahelix juga untuk bisa menyampaikan informasi, menyebarluaskan informasi ini agar masyarakat paham ya terkait dengan sistem pelayanan. Dan sebuah negara tadi sudah disampaikan di awal oleh Ombudsman, negara yang maju itu diukur dari bagaimana kesuksesan daripada pelayanan publiknya. Jadi kalau kita ingin jadi sejahtera di Gorontalo, perbaiki layanan publiknya. Maka layanan publik juga ini bisa mencegah korupsi tadi KKN, karena semua sudah transparan, akuntabel. Kalau sudah seperti itu, nggak ada lagi yang bisa KKN lakukan korupsi dan lain sebagainya, maka tidak perlu KPK. Ya, tidak perlu ya, tidak perlu juga ada PT-UN, karena di sini tidak ada biaya ya. Hampir sama juga peran-perannya. Kalau PT-UN masih mungkin ada biaya yang harus dikeluarkan, maka Ombudsman bisa menyelesaikan hal itu tanpa biaya.
yang dipungut oleh ombudsman itu sendiri. Dan rekomendasi ombudsman itu wajib untuk dilaksanakan. Ya DPR wajib juga untuk bisa memberi penekanan apabila tidak dipatuhinya sebuah rekomendasi yang dikeluarkan oleh ombudsman. Jadi berikutnya untuk ombudsman, wajah ideal seperti apa tentang pelayanan publik yang ada di Kota Gorontalo dari kacamata ombudsman itu sendiri, Pak? Wajah pelayanan publik yang ideal, begitu redaksinya. Jadi wajah pelayanan publik yang ideal itu, saya kira saya menambahkan sedikit dari yang disampaikan oleh Pak Witali. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Witali itu, bahwa sekarang ini kan kita masih saja berkutat dengan korupsi, begitu. Perang terhadap korupsi, memerangi korupsi dan sebagainya. Pelayanan publik itu garda terdepan dalam pelayanan negara kepada masyarakat. Pelayanan publik itu adalah wajah dari pemerintah. Itu pelayanan publik. Pelayanan publik buruk, berarti wajah pemerintah kita itu buruk. Ya, bisa dikatakan buruk. Kalau pelayanan publik baik, maka wajah pemerintah kita baik, gitu. Nah, di kami di Ombudsman itu maladministrasi itu di dalam undang-undang diartikan sebagai perbuatan melawan hukum. Maladministrasi itu menjadi pintu masuk dari tindak pidana korupsi. Kalau kemudian maladministrasi ini selesai, maka dipastikan angka korupsi akan kecil, bukan habis ya. Karena korupsi ini juga ada kaitannya dengan, kalau orang sini bilang ada kaitannya dengan kelakuan perilaku ya. Ada hubungan dengan kelakuan. Kalau kelakuan juga tidak bagus ya, begitulah. Nah, jadi kalau maladministrasi ini selesai, menurun tingkat maladministrasi, maka pasti dipastikan tingkat korupsi pun akan menurun. Saya kira kita membayangkan ke depan nanti pelayanan publik yang jauh-jauh di Gorontalo saja dulu. Pelayanan publik yang ada di Gorontalo itu tidak ada lagi masyarakat yang curhat-curhat di medsos. Tidak ada lagi petani atau kelompok-kelompok yang tidak para kelompok-kelompok minoriti itu akhirnya curhat cuma dari warung kopi ke warung kopi, dari desa ke warung kopi dan sebagainya. Saya kira prinsip pemerintah yang bersih, pemerintah yang good governance dan clean governance itu bisa tercapai kalau kemudian saya tambahkan sedikit ya. Jadi tentang pelayanan publik, masyarakat itu sebetulnya punya hak untuk menuntut pemerintah. Bisa menuntut ketika pelayanan publik itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Misalnya seperti ada jalan yang rusak, ini pelayanan publik kan ya. Kemudian ada lubangnya pasti ya. Kemudian ada yang jatuh di motor, mengalami kecelakaan. Itu pemerintah bisa dituntut. Ketika sudah efektif, ya tentunya penerapan daripada undang-undang pelayanan publik kita. Dan negara masih harus untuk bisa memberikan keadilan pada masyarakat itu. Dan tuntutan masyarakat harus dapat dipenuhi karena telah memberikan pelayanan yang tidak baik terhadap masyarakat. Jadi itu pada ruang itu nanti kita berkehendak bahwa itu sudah bisa diterapkan juga di negara kita. Tapi ini sepertinya belum juga ke arah itu. Tetapi di negara-negara yang tadi dikatakan maju, warga masyarakatnya sudah bisa menuntut ketika misalnya tidak tepat waktu. KTP harusnya 1 jam sudah 2 jam, maka 1 jam itu ada kompensasi yang harus diberikan kepada masyarakat tadi. Begitu juga pelayanan yang lainnya. Ya. Jadi sangat-sangat luar biasa pembahasan kita pada sore hari ini. Banyak hal yang telah dibagikan oleh, banyak informasi dan banyak hal yang telah dibagikan oleh Bapak Awet Talib dan Pak Wahyudin di program Ruang Legislasi ini. Jadi Pak, saya rasa ini sudah cukup jelas. Jadi teman-teman WINET, jadi saya rasa ini sudah cukup jelas. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya Vira Lakoro undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.